Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yulianti Ayunda dengan nomor pokok mahasiswa 205020028. Saya salah satu mahasiswi Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah visi dan misi sekaligus analisis visi dan misi suatu yayasan pendidikan yang telah saya buat, yaitu Yayasan Pendidikan Salma. Yang pertama yaitu ada visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Atau dapat dikatakan visi menjadi tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang ataupun lembaga atau organisasi. Tujuan visi: 1. Mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. 2. Berorientasi ke masa depan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan yang jelas. Serta yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Visi-visi: 1. Wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. 2. Sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Dan yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti atau sebesar apa. 4. Alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. 5. Imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa. Selanjutnya ada rumusan ideal visi. 1. Sederhana. 2. Terukur. 3. Terjangkau. 4. Beralasan. 5. Ambisius. 6. Periode waktu. 7. Bersifat strategis. 8. Perspektif kondisi. 9. Komunikatif. Lalu ada kriteria visi yang baik. 1. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. 2. Dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. 3. Berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. 4. Memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. 5. Terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. 2. Ada misi. Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat terwujud. Fungsi dari misi yaitu 1. Memberikan arah aktivitas atau usaha. 2. Memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. 3. Objektif atau target dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. 4. Membimbing aksi dalam berbagai tingkat. 5. Membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Unsur pokok misi: 1. Kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. 2. Nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. 3. Segmen pasar dan pelanggan. 4. Pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. 5. Keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. 6. Pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Berikut adalah cara merumuskan misi. 1. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. 3. Menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Nah, selanjutnya ada visi dan misi yayasan yang sudah saya buat, yaitu visi dan misi Yayasan Pendidikan Salma. Visinya yaitu terwujudnya yayasan pendidikan unggul serta sumber daya manusia yang berprestasi, berkarakter mulia, dan berperan aktif dalam pengabdian terhadap masyarakat. Maka misinya: 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamatan ajaran agama. 2. Menciptakan sumber daya manusia yang inovatif dan berkarakter. 3. Menerapkan perilaku berkomunikasi dengan baik. 4. Membangun citra positif yayasan sebagai mitra masyarakat. 5.
menerima, membimbing, dan mendorong kepada sesama untuk menjadi penggerak dan pengabdi dalam kehidupan masyarakat. Setelah memaparkan visi dan misinya, selanjutnya saya akan menganalisis visi Yayasan Pendidikan Salma. Untuk tujuan visinya, maka dari visi yang dirumuskan, yayasan berkeinginan untuk menjadi yayasan pendidikan yang unggul dan dapat memanfaatkan kekuatan bisnis pendidikan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta memanfaatkan peluang dari pasar pendidikan yang besar dan dukungan masyarakat. Untuk isi visi, yayasan ingin menjadi yayasan pendidikan yang unggul untuk menciptakan sumber daya manusia yang berprestasi, berkarakter mulia, dan berperan aktif terhadap pengabdian terhadap masyarakat. Yayasan juga ingin terus berkembang dan bersaing dengan yayasan bermutu lainnya. Lalu untuk rumusan idealnya, visi yang dirumuskan memiliki kalimat yang sederhana dan jelas. Visi juga dirumuskan dengan ambisius dan berorientasi untuk masa depan, yaitu menjadikan yayasan pendidikan yang unggul di masa mendatang. Sedangkan kriteria visi yang baiknya, visi yang dirumuskan dapat mudah dibayangkan, dikomunikasikan, serta dimengerti kepada dan ataupun oleh jajaran yayasan pendidikan. Analisis visi, selanjutnya saya akan menganalisis misinya. Misi yang telah dirumuskan disusun sebagai upaya untuk mencapai visi yayasan yang saya dirikan, yaitu menjadi yayasan pendidikan yang dapat membimbing sumber daya manusianya untuk menjadi penggerak dan pengabdi dalam kehidupan masyarakat dan membangun citra positif yayasan. Fungsi misi yang dipaparkan merupakan arah aktivitas, usaha atau fokus langkah-langkah yang akan diambil oleh yayasan dalam mencapai visi yayasan unggul, sumber daya manusia yang berkarakter dan aktif dalam pengabdian terhadap masyarakat. Baik, sekian pemaparan mengenai visi dan misi Yayasan Pendidikan serta analisis Yayasan Pendidikan yang telah saya buat, yaitu Yayasan Pendidikan Salma. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada penjelasan yang masih kurang dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.